Laporan Praktikum Agroklimatologi Evaporasi Krisuryanta NIM 2502013, dosen pengampu Salmiate PD PhD, Prodi Agroteknologi, Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia, tahun 2026. Latar belakang evaporasi dan evapotranspirasi merupakan bagian penting dalam siklus air di alam. Evaporasi adalah proses penguapan air dari permukaan tanah, sungai, dan danau. Sedangkan transpirasi adalah penguapan air dari tanaman. Kedua proses ini digabung menjadi evapotranspirasi. Proses ini sangat berpengaruh terhadap ketersediaan air di lingkungan, terutama untuk pertanian dan perkebunan. Beberapa metode yang sering digunakan untuk menghibur evapotranspirasi adalah metode Penman, Fontaine, Griffiths, dan Todd Stewart. Metode ini menggunakan data cuaca seperti suhu, kelembapan udara, radiasi matahari, dan kecepatan angin. Metode Penman sendiri banyak direkomendasikan karena hasilnya lebih akurat untuk berbagai kondisi iklim. Tujuan utama adanya pembelajaran tersebut ialah untuk pengukuran evaporasi adalah untuk mengetahui beberapa banyak air yang menguap dari permukaan tanah, air, atau tanaman ke udara. Dengan mengetahui jumlah air yang hilang, kita bisa mengatur penggunaan air dengan lebih baik. Alat dan bahan ada kaleng wafer, penggaris, air, pena, dan buku catatan. Cara kerja. Yang pertama, praktikum evaporasi membutuhkan 2 kaleng besar yang akan diisi air hingga penuh. Setelah penuh, letakkan air di dalam tempat tertutup dan satu lagi diletakkan di ruang tempat terbuka. Ukurlah jumlah air di dalam kaleng dengan menggunakan alat pengukur untuk mengetahui batas air di dalam kaleng. Setelah itu, catat hasil yang telah diamati. Lakukan 3 kali sehari selama seminggu. Dan ini adalah hasil pengamatan dari evaporasi selama seminggu. Pembahasan. Perkembangan teknologi saat ini juga memberikan kemudahan dalam pengukuran evapotranspirasi. Penggunaan pengendaraan jauh (remote sensing) memungkinkan pengukuran dilakukan dalam skala luas dengan bantuan citra satelit. Metode ini sangat membantu terutama di daerah yang sulit dijangkau atau memiliki keterbatasan data alat pangan. Selain itu, penggunaan metode berbasis kecerdasan buatan machine learning juga mulai dikembangkan untuk meningkatkan ketepatan hasil perhitungan evapotranspirasi. Faktor lingkungan juga sangat berpengaruh terhadap besarnya evaporasi. Suhu yang tinggi, radiasi matahari yang besar, serta kecepatan angin yang tinggi dapat meningkatkan laju penguapan, dan juga itu sebaliknya, kelembapan udara yang tinggi dapat menurunkan laju evapotranspirasi. Selain itu, jenis tanaman dan fase pertumbuhan juga mempengaruhi jumlah air yang diluapkan melalui proses transpirasi. Kesimpulan, faktor lingkungan seperti suhu, kelembapan, radiasi matahari, dan kecepatan angin sangat mempengaruhi besarnya evaporasi dan evapotranspirasi. Oleh karena itu, pemilihan metode yang tepat dan data yang akurat sangat penting agar hasil pengukuran dapat digunakan secara optimal dan perencanaan dan pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan. Ini adalah daftar pustaka. Cukup sekian dari saya dan terima kasih.